Hari yang ketujuh Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saudari-saudaraku umat Kristiani, umat Kristen apapun denominasinya, kita diajak untuk berdoa demi persatuan dan kesatuan kita. Bersatu dalam keberagaman, dalam cinta kasih, bukan untuk perpecahan, bukan karena kebencian dan dendam, tetapi dalam paradigma yang positif, saling menghargai, saling mengasihi, seperti yang didoakan Yesus sendiri, agar kita bersatu. Mari kita renungkan bahan-bahan Pekan Doa Sedunia pada hari ini. Hari yang ketujuh Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen dengan tema baptisan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Bacaan-bacaan diwartakan kepada kita yang pertama dari kitab Nabi Mika, bab 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur dikutip dari Mazmur 51 ayat 2, ayat 7, ayat 10 dan 12. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, Daud berseru, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita membaca Injil Matius bab 28 ayat 16-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, renungan pada hari ketujuh Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen dikutip dari Santo Yohanes Chrysostomus yang hidup tahun 350 sampai 407 dari homili tentang Injil Yohanes bab 10 ayat 2. Begitulah kekuatan iman kepada Kristus, begitu melimpahnya rahmat-Nya.
bagaikan unsur api ketika bertemu dengan biji dari tambang. Langsung bumi menjadikannya emas, bahkan lebih banyak lagi baptisan membuat mereka yang dicuci menjadi emas, bukan tanah liat. Pada saat itu roh pada saat itu jatuh seperti api ke dalam jiwa kita, membakar habis gambar yang duniawi dan menghasilkan gambar yang surgawi, yang diciptakan dengan segar, terang, dan berkilauan seperti dari cetakan tungku. Bahan refleksi untuk kita. Umat Kristiani dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Apa arti baptisan bagi kita saat ini? Dosa menjelekkan dan menjerumuskan kita dengan berbagai cara. Melalui baptisan, Tuhan membebaskan kita dari kehinaan ini. Bagaimana perasaan kita? Terlepas dari tradisi dan praktek gereja yang berbeda-beda, bagaimana pengakuan kita akan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, seperti dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus bab 4 ayat 5. Bagaimana iman ini mempengaruhi hubungan kita dengan sesama umat Kristen lainnya? Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah ucapan syukur kami atas persatuan yang sudah dinikmati umat Kristen dalam pengakuan akan Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan, penebus dosa semua orang. Kami mohon semoga gereja-Mu segera saling mengakui secara penuh dalam persekutuan yang Engkau kehendaki. Dan untuk itulah putra-Mu telah berdoa demi kesatuan dan persatuan kami. Kami memohon hal ini dalam nama Yesus Kristus putra-Mu yang hidup bersama Diko dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita bersatu dalam doa untuk persatuan umat Kristen. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya, semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan iman kepercayaan umat-Mu, dan berilah kami damai sejahtera serta persatuan sesuai
kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus, semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudari-saudaraku yang terkasih, umat Kristiani dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat memasuki pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Salve, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.